Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persatuan. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Budi Mulyanto, Sarjana Hukum Magister Kewarganegaraan, salah satu dosen pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1940 Banyuwangi. Video ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengadaan dan pendaftaran tanah yang saya ampu pada semester 6. Deskripsi umum pada mata kuliah ini, yaitu adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mulai dari dasar hukum, sejarah, perkembangan, hingga praktik di lapangan. Mahasiswa akan diajak untuk memahami yang pertama adalah konsep dasar dan asas pendaftaran tanah. Yang kedua, sistem publikasi dan peran lembaga pertanahan. Yang ketiga, pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan peralihannya. Yang keempat, peran penting pejabat pembuat akta tanah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi skema pendaftaran tanah, serta memahami berbagai permasalahan hukum yang muncul di bidang pertanahan. Capaian pembelajaran dalam rencana pembelajaran semester ini, pembelajaran difokuskan pada 3 capaian utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep pendaftaran tanah secara teoritis. 2. Mahasiswa mampu menyusun skema atau alur pendaftaran tanah sesuai regulasi yang berlaku. 3. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan aktual dalam praktik pendaftaran tanah, termasuk yang berkaitan dengan program pemerintah seperti PTSL. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 6 sub CPMK yang meliputi: pertama, analisis konsep pendaftaran, perbandingan sistem sebelum dan sesudah UPA, studi kasus sistem pendaftaran, pemahaman publikasi pendaftaran tanah, peran TPAT, serta analisis tren dan isu-isu pertanahan. Struktur materi pembelajaran berlangsung selama 16 minggu dengan materi yang dibagi secara kronologis dan sistematis sebagai berikut. Minggu ke-1 sampai ke-5 adalah pengantar sejarah pendaftaran tanah, sebelum dan sesudah UPA, serta asas-asas dasar hukum pertanahan. Pada minggu ke-6 sampai ke-8 adalah sistem dan publikasi pendaftaran tanah serta penyusunan skema publikasi. Minggu ke-9 sampai ke-12 adalah prosedur pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, kekuatan hukum sertifikat, dan pemeliharaan data tanah. Minggu 13 sampai 16, studi kasus permasalahan program PTSL di Banyuwangi dan analisis peran PPAT secara aplikatif. Seluruh proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, serta penugasan studi kasus berbasis masalah aktual yang ada di lapangan. Metode evaluasi dan penilaian. Penilaian dilakukan secara berjenjang dengan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas mandiri. 1 sampai 3 adalah 10% sampai 15%, mencakup pemahaman konsep pendaftaran dan analisis regulasi. Kedua, studi kasus 1 sampai 3, 20% sampai 30%, menguji kemampuan analitis mahasiswa terhadap peran PPAT, sistem publikasi, dan implementasi program PTSL di desa. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi kelompok. Juga
menjadi bagian integral dari penilaian. Evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi, kemampuan argumentasi, kejelasan struktur penulisan, dan penguasaan materi pada saat presentasi. Sumber pustaka. Untuk menunjang pemahaman materi digunakan pustaka utama, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang berubah menjadi Peraturan Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 tentang PPAT. Pustaka pendukung termasuk karya Budi Harsono, Adrian Sutendi, Effendi Perangin, dan AP Perlindungan yang secara praktis dan akademis mengupas pendaftaran tanah, peran PPAT, serta kekuatan hukum sertifikat tanah. Metode dan media pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring. Media pembelajarannya meliputi yang pertama adalah PowerPoint, kedua lembar kerja mahasiswa (LKM), yang ketiga rencana tugas mahasiswa, yang keempat platform e-learning untuk penyelenggaraan sebagai pendukung kuliah daring. Pembelajaran bersifat partisipatif dan mendorong mahasiswa berpikir secara kritis dan solutif. Jadwal dan etika perkuliahan. Kuliah dilaksanakan setiap hari Selasa yang dimulai pukul 18 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dosen saya sendiri dan mahasiswa hadir tepat waktu, menjaga etika perkuliahan, baik secara luring maupun daring, secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Mahasiswa juga diharapkan membentuk kelompok belajar untuk membahas kasus nyata yang relevan dengan isu pendaftaran tanah dan kepPAT. Tugas utama mahasiswa terutamanya adalah dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama menganalisis konsep dan sejarah pendaftaran tanah, menyusun skema publikasi pendaftaran tanah, menganalisis peran dan fungsi PPAT dalam proses peralihan hak, dan mengkaji kendala pelaksanaan program PPSL di desa Kepundungan Banyuwangi. Tugas disusun dalam bentuk makalah dan dipresentasikan oleh secara kelompok untuk meningkatkan kemampuan analisis dan kerja tim. Penutup, melalui mata kuliah pengadaan pendaftaran tanah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori dan regulasi hukum pertanahan, tetapi juga mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan, terutama yang menyangkut akses atas tanah, keabsahan hukum, dan pelayanan pertanahan. Mata kuliah ini menjadi sangat penting di tengah program nasional penataan aset dan reforma agraria. Oleh karena itu, mahasiswa dibekali tidak hanya dengan teori hukum, tetapi juga keterampilan analisis dan argumentasi hukum yang kontekstual. Terima kasih atas perhatian. Semoga penjelasan ini mendapat dan memberi gambaran untuk mengenai isi dan arah pembelajaran dalam mata kuliah ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persatuan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang pada perkuliahan pada sore hari ini, yaitu mata kuliah pengadaan dan pendaftaran tanah. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama biar perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum dimulai, ya teman-teman juga silakan absensi pada yang sudah disediakan, karena absensi merupakan syarat utama untuk nanti mengikuti ujian sesuai target yang sudah ditentukan.
Baik, pendaftaran tanah ini ada karena kesadaran masyarakat. Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hak yang dapat uh, pemilikan satu atas tanah. Nah, dari mata kuliah ini, pendaftaran tanah, diharapkan capaian pembelajarnya adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep pendaftaran tanah secara teoritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun skema atau alur pendaftaran tanah sesuai regulasi yang berlaku. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan aktual dalam praktek pendaftaran tanah, termasuk yang berkaitan dengan program pemerintah yang mungkin sekarang saudara kenal dengan PT SL. Nah, saya mencoba untuk memberikan suatu pemahaman dulu tentang deskripsi dari pendaftaran tanah. Menurut PP 24 1997, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, kita harus mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Apa sih dasar hukumnya? Yang pertama adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, yaitu UPA, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 19, bahwa pada intinya menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selain UPA, ada juga yaitu aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP Nomor 10 Tahun 1960. Yang ketiga yaitu adalah Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, yaitu perubahan yang ketiga dari tahun 1997. Adapun tujuan daripada pendaftaran tanah yang pertama itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemberi hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang dan pemilik hak atas tanah. Yang kedua adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak lain, termasuk juga pada pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga, yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yaitu untuk mencapai tertib administrasi tersebut, setiap bidang tanah atau rumah susun, termasuk peralihannya, pembebanannya, dan hapusnya juga wajib didaftar. Jadi 1, 2, 3 tadi itu ketika tidak didaftar, maka tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, selain daripada tujuan itu, juga ada fungsi. Yang pertama adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai bidang tanah. Alat bukti yang dimaksud adalah sertifikat, yang di dalamnya disebutkan adanya perbuatan hukum dan nama pemiliknya yang memperoleh peralihan haknya.
Fungsi yang lain dari pendaftaran tanah yang pertama adalah juga sebagai legal kadaster, yaitu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Yang kedua, sebagai kepentingannya untuk agar tidak terjadi kesalahan pembayaran mengenai luas bidang tanah dan juga kepastian objek daripada pajak tersebut. Nah, apa saja objeknya sebagaimana pada pasal 9 pada pasal 9 PP 24 1997, yaitu yang pertama bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua adalah tanah hak pengelolaan, ketiga tanah wakaf, keempat adalah tanah hak milik satuan rumah susun, yang kelima hak tanggungan, dan keenam adalah tanah negara. Fungsi lain daripada pendaftaran tanah juga, yaitu adalah dalam rangka permohonan hak dan pembebanan hak tanggungan, yaitu sebagai syarat konstitutif lahirnya hak dan lahirnya hak tanggungan, dan untuk keperluan pembuktian. Nah, dalam rangka jual beli tanah adalah untuk memperkuat pembuktian bahwa mereka pemegang hak yang tercantum atas namanya adalah yang berhak atas tanah tersebut untuk dapat mengalihkan atau mengasingkan kepada pihak lain. Pendaftaran tanah ini ada dua jenis, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Apa perbedaannya? Perbedaannya dari sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Jadi kalau ini adalah pendaftaran tanahnya adalah serentak, di mana pendaftaran ini adalah kehendak daripada inisiatif daripada pemerintah. Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai objek suatu beberapa objek yang pendaftaran tanah dalam wilayah suatu bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu, bukan dari kehendak atau inisiatif pemerintah. Jadi inisiatifnya adalah individu, mau didaftar atau tidak tergantung individu yang bersangkutan. Nah, sistem pendaftaran tanah, nah selain daripada fungsi, jadi ada sistemnya. Ada sistem pendaftaran tanah yang kita kenal, yaitu ada dua. Yang pertama adalah sistem pendaftaran akta. Yang kedua adalah sistem pendaftaran hak. Di mana sistem pendaftaran akta yang didaftar adalah aktanya. Terus pejabat, yaitu pejabat pertanahan bersifat pasif. Tanda buktinya adalah hanya akta. Jadi setiap kali terjadi perubahan, wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Dan cacat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Yang kedua, yaitu pendaftaran hak. Di mana pendaftaran hak ini penciptaan hak baru dan pembuatan hukumnya yang menimbulkan perubahan kemudian yang harus dibuktikan dengan akta. Pejabat pertanahan bersifat aktif karena juga harus turun ke lapangan. Ya. Tanda bukti haknya adalah buku tanah dan sertifikat. Setiap kali terjadi perubahan, tidak dibuatkan buku tanah, melainkan dilakukan pencatatan pada ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yang bersangkutan. Nah, dengan adanya pendaftaran hak dan pendaftaran akta, yang mana sih yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia? Jadi sistem pendaftaran hak yang di Indonesia yaitu yang dianut adalah pendaftaran hak, di mana pada pasal 29 dan pasal 31 PP 24 dasar hukumnya yaitu dengan adanya buku tanah dan surat ukur dan
dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Dan bagaimana sistem publikasinya? Sistem publikasinya itu adalah ada sistem publikasi positif dan publikasi negatif. Perbedaan sistem publikasi positif dengan negatif, pada positif, pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam buku tanah sebagai pemegang hak lah yang membuat seseorang menjadi pemegang hak, bukan perbuatan pemindahan hak yang bersangkutan. Pada sistem publikasi negatif, sahnya perbuatan hukum hanya dilakukan yang menentukan perpindahan hak pada pembeli. Ya. Pada negatif, negara tidak menjamin data yang disajikan karena data yang disajikan dalam pendaftaran tidak boleh berusaha dipercaya. Malah oleh karena itu tadi, maka pegawai pejabat pertanahan adalah aktif. Tetapi pada sistem positif, negara menjamin data yang disajikan. Jadi negara itu percaya kepada masyarakat. Ya. Kelemahannya pada positif, dengan selesai dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak, pemegang hak yang sebenarnya menjadi kehilangan haknya ketika ada rekayasa. Tetapi pada sistem negatif, biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu menghadapi kemungkinan kebuatan dari orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang haknya yang sebenar-benarnya. Dan oleh karenanya, dengan sistem pendaftaran secara negatif ini, walaupun sudah bersertifikat, bukan menjadi alat bukti yang mutlak. Jadi ketika masih ada sesuatu ruang, bisa dilakukan atau gugatan di pengadilan. Tetapi yang sertifikat ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dari atau pembelaan dari pemerintah. Selain itu juga hak jaminan atas tanah dalam pendaftaran tanah ini, jadi yaitu hak jaminan atas tanah yaitu penguasaan hak atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang dilakukan, yang dikuasainya, tetapi memberikan wewenang untuk menjual atau melelang tanah tersebut apabila pemilik tanahnya tersebut melakukan one prestasi. Lembaganya adalah hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ya. Jadi dari hasil penjelasan tadi ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Apa kesimpulan daripada pendaftaran tanah dalam kuliah ini tadi? Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Yang kedua, sebagai alat penyedia informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, terciptanya tertib administrasi pertanahan. Dan yang keempat, yaitu memperkuat alat bukti. Ini adalah merupakan suatu kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Dari sini mungkin ada yang dipertanyakan. Monggo silakan. Ada yang dipertanya? Mohon izin Pak, mau bertanya. Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya apa akibat hukum jika tanah tidak didaftarkan? Karena masih banyak informasi bahwa kalau tanah yang belum bersertifikat akan diambil oleh pemerintah dan bagaimana dengan informasi seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuliana Firlian ya. Ini memang pertanyaan ini sering ada apa ya di viral ya juga di media-media. Jadi bagaimana perlindungan daripada tanah-tanah yang belum bersertifikat atau belum terdaftar? Dan bahkan ada info rumor di luar bahwa tanah-tanah yang belum didaftar, belum bersertifikat akan diambil oleh pemerintah. Nah, jadi informasi yang seperti ini tidak benar. Jadi, nah, saya jawab dulu tentang tanah yang belum bersertifikat. Nah, kewajiban daripada masyarakat melalui pasal 19 untuk menjamin kepastian hukumnya
maka setiap bidang-bidang tanah itu wajib didaftar agar mendapatkan tanda bukti hak. Sedangkan tanda bukti hak ini dapat memberikan menjawab atas klaim-klaim orang lain yang menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya. Karena menurut PP 24 tahun 1997 yang diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat, bukan surat-surat lain. Nah, sekarang bagaimana tanah yang belum bersertifikat? Tanah yang belum bersertifikat, otomatis juga karena wilayah itu dalam satu desa itu juga ada petoknya, tapi tidak sekuat sertifikat. Tetap mendapat perlindungan oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak menjamin. Tergantung daripada pembuktian daripada orang-orang tersebut yang mengklaim dan yang memberikan memberikan suatu pernyataan bahwa ini tanah saya. Nah, surat itu seberapa kuat untuk membuktikan nantinya. Nah, ketika ini berada di luar pengadilan, maka akan menjadi sengketa. Nah, ketika terjadi sengketa, maka orang-orang ini harus menyelesaikannya di pengadilan. Nah, pengadilan karena ini lembaga pemerintah juga mengabdi kepada pedoman-pedoman atau hal-hal aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, akhirnya orang-orang ini harus membuktikan atas hak atas tanahnya yang dimiliki, bagaimana kekuatan pembuktiannya atas surat-surat yang mengklaim tanah tersebut. Ya, untuk tanah yang katanya diambil oleh pemerintah itu masih hoax ya, tidak benar. Tetap pemerintah memberikan suatu himbauan kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukumnya. Karena kepastian hukum ini kalau sudah tercapai, maka ada perlindungan hukum. Nah, kita harus ya ibaratnya ini begini ya. Kita beli sapi tapi tidak kuat, sapi itu harus ada talinya. Nah, sapi itu kalau tidak dikasih tali, maka lepas sapi itu. Nah, kalau di dalam tanah, saya logika di dalam tanah, saudara punya tanah, maka harus juga diurus administrasinya, yaitu sertifikatnya, agar tidak lepas tanah tersebut. Begitu ya, Mbak Berliana ya. Oke, Mungkin Pak. Terima ya, kasih. ya. Mungkin yang lain mungkin cukup mungkin ya. Baik. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan berdiskusi pada seputar problematika pendaftaran tanah yang sering terjadi pada masyarakat. Nah, berhubung sudah selesai, ya, saya akhiri dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.